Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi teman-teman ya. Kali ini kita akan mereview sebuah reel dari brandnya Daido ya. Dan ini kategorinya cukup lawas ya. Sekitar 1-2 tahun yang lalu, yaitu Daido Carbonize ukuran 800 ya. Kalau untuk Daido Carbonize ini waktu pertama kali dirilis ini dibanderol di harga kurang lebih sekitar 400 ribuan ya teman-teman ya. Namun sekarang ini sudah terjun bebas harganya ya. Udah mendekati di harga 300 ribuan dan saya pikir nih ini waktu yang pas ya buat teman-teman yang punya budget terbatas. Ya pilihan di harga 300 ribuan ya bisa. Kalau untuk seri Daido ya bisa Daido Ossia Pro Series, Hydra Pro Series ya, yang harga 300 ribuan sih. Salah satunya ini ada Daido Carbonize ya. Yang mungkin yang mendekati Daido Carbonize ini sebenarnya ada juga ya, itu untuk seri dari Daido Carabin ya. Daido Carabin juga harganya kurang lebih 300 ribuan ya sekarang ya. Ya mungkin teman-teman ya kita langsung saja lihat dulu untuk spesifikasi ya di Daido Carbonize 800 ini ya. Ini keterangannya teman-teman bisa lihat ya. Untuk model 800 sampai dengan 6000 rasionya semuanya sama di 5.2:1. Ball bearingnya sama di 8+1 ya. Kemudian max dragnya ada di 5 kilo. Line kapasitinya ada keterangan di sini, teman-teman bisa lihat ya. Oke. Kemudian target penggunaannya. Jadi untuk Daido Carbonize ini bisa digunakan untuk turnamen Galatama, Galapung ya. Tapi pilih yang ukuran 3000 4000 ya. Kemudian casting ambil yang ukuran 800 atau 1000. Jigging, bottom fishing, main dasaran di laut, sungai ya. Ini pakai ukuran yang besar ya, maksimal di 6000 ya teman-teman ya. Oke. Kemudian ini fiturnya. Fiturnya ini 8+1 steel ball bearing. Kemudian carbon composite body dan rotor ya. Selanjutnya tight seal underbody, advanced clicker system, interchangeable left and right handle. Kemudian CNC cut zinc alloy main gear dan brass pinion gear. Power handle, test dragnya 5 kilo yang untuk ukuran 800. Kemudian CNC aluminium handle, aluminium spool. Kemudian ada carbon teflon untuk drag washernya. Dan terakhir nih high precision computer balance and rotor ya. Oke ya teman-teman ya, ini keterangannya seperti ini. Nanti kita lihat saja langsung ya, kita bongkar nanti seperti apa. Yang lainnya ini tidak ada ya, langsung saja ya kita unboxing dari Daido Carbonize ukuran 800 ya. Oke ya teman-teman ya, penampakan dari Daido Carbonize ukuran 800 ya, teman-teman bisa lihat seperti ini penampakannya. Warnanya untuk bodi dan rotor ini warna hitam glossy ya. Kemudian untuk di cover T-bodinya ini ada warna chrome. Ini sepertinya kalau untuk warna spoolnya dark grey ya, seperti abu-abu gelap seperti itu ya. Kemudian ada beberapa list warna gold di spoolnya. Kemudian juga di knob handle ya. Dan untuk bagian dari handle ini sendiri warnanya ini dark grey juga ya. Oke ya, seperti ini ya penampakannya, teman-teman bisa lihat ya. Ini cantik sekali ya. Untuk dari desain warnanya seperti ini. Kemudian ini ada keterangan 8+1 true number ball bearing ya. Ini kita lihat sepintas nih ya teman-teman ya. Ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti di handle ini ada 1 ya teman-teman ya. Di handle ada 1 ball bearing. Satunya lagi mungkin bushing ya ini. Ya, kita cek putarannya dulu. Seperti ini. Lumayan ya. Ini lumayan smooth. Oke. Kemudian kita cek dulu ya, gear rasionya 5.2:1 ya. Seperti ini posisi 1 2 3 4 5 ya, 5.2:1 ya. Oke.
Untuk suara clicker, ya suara clicker ini lumayan keras ya, lumayan keras, dan nyaring untuk ukuran 800 ya, ini lumayan keras ya. Oke, seperti ini ya penampakannya teman-teman ya. Di foot ada logo Daido ya. Di spoolnya tulisan Carbonize 800 ya. Oke, kita timbang dulu untuk berat Daido Carbonize ukuran 800. Ya, beratnya ada di 209 ya. Ya, beratnya ada di 209 gram. Oke ya teman-teman ya, kita lanjut langsung saja kita bongkar dari reel Daido Carbonize ukuran 800 ya. Kita buka dulu. Untuk dari clicker tadi kita udah cek, suaranya ini lumayan keras ya. Kita buka, ini keras, sudah pasti pakai advance clicker ya. Oke ya, sudah pakai advance clicker. Kemudian kita temukan di sini ada satu seal. Kemudian di spool juga ada satu seal, sudah 2 seal ya. Lanjut dulu kita ke handle. Kita lihat apakah dia ada seal. Ya, ini ada satu seal ya. 3 seal. Kemudian di cap handle, ya di cap handle ada satu seal ya. Jadi untuk waterproofnya ini ada 4 titik ya teman-teman ya. Untuk handle sendiri, ini handlenya masih pakai engsel ya. Jadi belum one piece, masih double piece. Nanti kita cek ya untuk di dalam dari knob handle ini. Kita akan lihat bearingnya. Oke, namun sebelum itu kita lihat dulu untuk spool ya. Spool kita akan buka ya untuk bagian drag washer sistemnya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Dia ada 3 drag washer berbahan carbon tech ya, dan ada 3 washer ya. Oke, kita cek dulu ya untuk kandungan ferrit dari washernya ya. Tidak ada ya kandungan ferritnya, ini oke sekali ya. Untuk kategori di harga 300 ribuan dia sudah carbon tech, kemudian juga dia sudah non ferrit ya. Jadi tidak ada, bahkan mungkin rendah ya, rendah kandungan ferritnya ya. Oke teman-temannya, jadi ini sudah kita bongkar semua ya, dan kita bongkar. Sekarang kita mau cek ya untuk jumlah ball bearing ya teman-teman ya. Ball bearingnya pertama ada satu ya di bagian atas dari clicker ya. Ada satu di bagian atas advance clicker, ini satu seal ball bearing ya, dan dia masih ada kandungan ferritnya. Kemudian ada satu lagi di line roller ya, masih ada kandungan ferritnya juga. Kemudian ada satu di bagian atas dari one way clutch atau di pinion gear ya, masih ada kandungan ferrit. Kemudian juga di bagian atas dari drive gear ya, seperti ini. Oke, di side plate nya ada satu seal ball bearing. Kemudian di bagian bawah dari drive gear juga ada satu ya. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5 ball bearing. Kemudian kita sudah cek juga tadi untuk bagian key washer tidak ada kandungan ferrit berbahan carbon tech ya. Kemudian juga kalau untuk bagian main shaftnya ini stainless ya, namun masih ada kandungan ferrit ya. Jadi ini stainless steel yang ferritic. Kemudian juga untuk bagian body rotor ini ya, salah satu kelebihannya ya teman-teman ya, ini rigid ya. Untuk rotornya ini rigid banget ya, ini keras sekali, udah saya tekan. Begitu juga dengan bodinya ya, ini karbon composite. Jadi jelas kalau karbon composite, teman-teman bisa googling saja, karbon composite itu lebih
kuat ya, lebih kuat, lebih rigid dibandingkan dengan grafit ya. Kenapa? Kalau grafit itu sebenarnya adalah allotrope karbon yang sudah dipisahkan, jadi dia kelebihannya dia lebih ringan ya, namun itu lebih rentan pecah dan lebih mudah memuai ya dibanding kalau yang karbon composite. Dia lebih rigid, lebih alot, lebih kaku. Kenapa? Karena ada campuran bahan lainnya selain karbon. Jadi ini yang menjadi pilihan kenapa karbon composite ini memang lebih berat ya, memang lebih berat, namun ini lebih pas kalau misalnya mau dibawa buat ke laut, main dasaran, jigging, itu cocok sekali ya. Ya lebih cocok lagi kalau pakai bahan aluminium ya teman-teman ya. Ya kalau untuk Daido Carbon sih oke lah ya. Dipakai casting oke, dipakai untuk jigging juga bisa gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat di sini turnamen Galatama Galapung ya. Oke, kalau dari sisi yang lainnya ini tidak begitu ada satu yang istimewa ya. Dia belum ada pin slider, kemudian juga untuk di bagian osilatornya ya, ini belum ada bearing ya. Ya, jadi kalau teman-teman ada informasi ataupun mengetahui udah pernah buka yang ukuran 4000, bearingnya ada di mana saja, bisa kasih informasi di kolom komentar ya. Dan saya pikir sih ini buat sharing ke sesama. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua lah ya teman-teman ya. Demikian itu dulu ya review singkat dari Daido Carbon 800. Mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman sekalian dan juga bisa bermanfaat buat kita semua. Demikian, simak terus video-video selanjutnya dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.